Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Kepuasan Mahasiswa Matematika UIN Sunan Ampel, Surabaya terhadap teknologi Artificial Intelligence atau AI menggunakan metode analisis faktor. Kelompok 6 beranggotakan Safa Fitria Akila Hamzah dengan NIM 0901022118. Yang kedua yaitu Siva Amelia dengan NIM 0901022119. Yang ketiga yaitu Syahrotul dengan NIM 0901022120. Yang terakhir yaitu Anissa Widyawati dengan NIM 0902022124. Next. Latar belakang. Mengapa sih kita ingin membahas tentang Artificial Intelligence? AI adalah salah satu teknologi kecerdasan buatan sistem komputer yang dapat melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini mengambil keputusan melalui analisis dan pemanfaatan data yang tersedia dalam sistem. Dalam bidang akademik dan pendidikan, AI memberikan kontribusi yang signifikan. Salah satunya dalam proses belajar matematika yang membutuhkan pemikiran kritis dan logika yang bagus dalam pemecahan masalah. Peran AI dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Matematika UIN Sunan Ampel Surabaya memberikan perubahan dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan meningkatkan kemudahan mahasiswa dalam mencari inovasi dan informasi, seperti contoh soal, pembahasan, dan lain sebagainya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa AI juga menghambat pekerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa. Rumusan masalah. Apa saja faktor-faktor yang menjadi indikator paling berpengaruh pada tingkat kepuasan mahasiswa atau mahasiswi matematika UINSA terhadap teknologi AI yang berkembang saat ini? Mengapa sih kita pakai metode analisis faktor? Karena yang pertama pada penelitian yang telah dilakukan oleh YASA pada 2017, yaitu terdapat 5 faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah dan ada satu faktor yang paling dominan. Yang kedua, yaitu oleh Jenita pada tahun 2021. Dari penelitian itu ada 20 faktor dan terdapat 5 faktor yang paling berpengaruh dan satu yang paling dominan terhadap kepuasan kinerja magang di CV Rama Teknik. Yang ketiga yaitu si Tinjak pada tahun 2017. Dari penelitiannya terbentuk 3 dari 17 faktor yang paling berpengaruh pada pencapaian perusahaan. Next. Teknik sampling. Pada penelitian kali ini kami menggunakan 80 populasi. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 80 mahasiswa matematika, yaitu responden yang telah menjawab pada Google Form yang telah kita share, yaitu ada 4 angkatan. Yang pertama ada angkatan 2020 sebagai stratum 1 ada 3 populasi, angkatan 2021 sebagai stratum 2 ada 28 populasi, angkatan 2022 maaf, sebagai stratum 3 ada 26 populasi, dan yang terakhir ada angkatan 2023 sebagai stratum 4 ada 23 populasi. Cara pengambilan teknik sampling yaitu terdapat parameter P sama dengan Q sama dengan 0,5, B sama dengan 10% sama dengan 0,1, rumusnya yaitu D sama dengan B kuadrat per 4. Sehingga disubstitusikan nilai B 0,1 kuadrat dibagi 4 sama dengan 0,0025. Nilai A1 sama dengan N kurung 3 per 80 sama dengan N kurung 0,0375. A2 sama dengan N 28 per 80 sama dengan N 0,35. A3 sama dengan N kurung 26 per 80 sama dengan N kurung 0,325. A4 sama dengan N 23 per 80 sama dengan N kurung 0,2875.
Sehingga kita harus mencari nilai N-nya dengan rumus sigma 4 I sampai 1 NI PQ QI per sigma ND plus 1 per N sigma 4 I sampai 1 NI PI QI. Kita masukkan semua nilainya, dihasilkan N sama dengan 44,44 atau dibuatkan menjadi 44. Next. Sehingga teknik ukuran sampel pada N1 yaitu dengan rumus N kali A, kita masukkan ke rumusnya yaitu 40 untuk N1 sama dengan 44 dikali 0,0375 sama dengan 1,65 atau dibagi menjadi 2. Baik, untuk ini kami serahkan pada Syariful. Terima kasih. Untuk selanjutnya N2 sama dengan NA2 sama dengan 44 dikali 0,35, hasilnya 15,4 yang dibulatkan menjadi 15. Untuk N3 sama dengan NA3 sama dengan 44 dikali 0,325, hasilnya 14,3 yang dibulatkan menjadi 14. Untuk N4, NA4 sama dengan 44 dikali 0,2875 sama dengan 12,65 dibulatkan menjadi 13. Next. Untuk pengambilan sampelnya menggunakan tabel acak. Untuk sampelnya sendiri angkatan 2020 didapatkan yang pertama Kevin, yang kedua Desta. Untuk yang 2021 yang ada Ninda, Rahmat, Rizka, Hafsa, Udira, Vanessa, Dia, Nadia, Parafina, Widi, Risma, Vigo, Rahmania, Agustin, Salsabila. Untuk yang angkatan 2022, yang pertama ada Sally, Syanur, Melina, Dian, Rosa, Sumas, Chandra, Insika, Aksal, Sheila, Nova, Mica, Zian, Desi. Yang 2023 yaitu ada Alif, Alia, Zidan, Yusuf, Siti, Wahyu, Zulfikar, Muammar, Alifia, Yasmin, Wahyu N, Muhammad Sailul, dan Wis Bintang. Next. Untuk variabel penelitiannya sendiri, yang pertama, AI mampu memahami permintaan. Yang kedua, AI mampu mengatasi pertanyaan kompleks. Yang ketiga, AI mengenali perubahan bahasa dan tetap memberikan jawaban yang sesuai. Yang keempat, AI dapat menghadapi berbagai tipe pertanyaan dengan baik. Yang kelima, AI memiliki sumber informasi yang dipercaya. Yang keenam, AI memberikan informasi terbaru. Yang ketujuh, AI memberikan informasi lengkap. Yang kedelapan, puas dengan kualitas informasi oleh AI. Yang kesembilan, informasi yang diberikan membantu dalam mengambil keputusan. Yang kesepuluh sendiri, kualitas layanan AI memenuhi kebutuhan. Yang sebelas, puas dengan ketersediaan dan responsivitas AI. Yang kedua, akses sumber daya pendukung untuk mahasiswa. Yang ketiga, AI memfasilitasi kolaborasi antara mahasiswa dan dosen. Yang ke-14, AI berkontribusi pada peningkatan pengetahuan. Yang ke-15, AI membantu pengembangan minat dan bakat. Yang ke-16, AI membantu merencanakan alur pembelajaran lebih efisien. Yang ke-17, AI dapat meningkatkan kerjasama tim. Yang terakhir, AI juga dapat meningkatkan kerjasama tim. Next. Metode analisis. Yang pertama, korelasi antar variabel. Yang kedua, menghitung matriks korelasi antar variabel. Yang ketiga, menghitung komunalitas. Yang keempat, menghitung total varian exploit. Yang kelima, menghitung eigenvalues. Yang keenam, menghitung komponen matriks. Yang ketujuh, menghitung rotate komponen matriks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi sebelum ke pembahasan, kita akan mempraktekkan bagaimana cara kerja analisis faktor menggunakan software SPSS. Sebelum itu, kita sudah mengumpulkan data survei sebanyak
sebanyak 80 data. Jadi dari 80 data ini kita bakalan menghitung setiap stratum dan kita urutkan mulai dari angkatan 2020, 2021, dan 2022, serta 2023. Kemudian dari 80 data tersebut kita akan mengambil sebanyak 44 sampel sesuai dengan perhitungan yang kami tunjukkan tadi. Kemudian kita sudah mengambil data untuk kita masukkan ke dalam SPSS, yaitu sebagai berikut. Data yang kita ambil ini merupakan data dari 18 pertanyaan yang kita ajukan kepada para responden. Jadi, untuk langkah yang pertama, kita sudah membuka SPSS. Kemudian kita akan mengcopy semua data. Kemudian kita masukkan atau kita paste ke SPSS. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa cek di variabel view, itu kita bisa mengubah desimalnya menjadi 0. Jika sudah, kita kembali ke data view. Kemudian kita akan klik Analyze. Kemudian kita akan pilih Dimension Reduction. Kemudian kita pilih Faktor. Kemudian kita akan memasukkan semua variabel 1 sampai variabel 18. Kita Ctrl A. Kemudian kita klik panah. Nah, setelah itu kita akan klik Deskriptif. Lalu akan kita pilih KMO and Bartlett Test of Sphericity dan Anti-Image. Kemudian kita klik Continue. Selanjutnya yaitu klik Extraction. Kemudian kita akan centang yang bagian script plot. Kemudian kita klik Continue. Kemudian kita klik Rotation. Lalu kita pilih yang Varimax. Kemudian kita klik Continue. Selanjutnya yakni adalah Scores. Kita centang bagian Save as Variables. Dan metodenya adalah Regression. Kemudian kita klik Continue. Setelah semuanya selesai, kita akan klik OK. Dan akan muncul hasil output sebagai berikut. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya akan kita jelaskan di PPT tadi, akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni Siva. Oke, baik. Yang pertama, data respon. Untuk nilai KMO-nya itu 0,729 itu lebih besar dari 0,5 atau jumlah sampel cukup. Dengan H0-nya itu tidak ada hubungan antara sesama variabel yang diuji dan H1-nya ada hubungan antara sesama variabel yang diuji. Karena nilai signifikan 0,00 kurang dari 0,05 sehingga tolak H0, maka kesimpulannya ada hubungan antara sesama variabel yang diuji tadi. Next. Yang kedua itu output anti-image correlation. Karena angka pada anti-image correlation di atas 0,5 sehingga dapat dilanjutkan proses berikutnya. Gambar. Udah. Next. Yang ketiga komunal balen-balen. Yang ketiga komunalitis.
Dalam data ini menunjukkan variabel ke-18 memiliki nilai 0,838. Hal ini menunjukkan bahwa 83,8% variansi dari variabel ini dapat dijelaskan oleh faktor variabel yang ke-16. Nah, di sini yang ke-16 inisialnya itu 1000 dan ekstraksinya itu 0,838. Next. Yang keempat, total variance explains. Jika semua variabel diekstraksi menjadi satu faktor, maka variansi yang dapat dijelaskan oleh satu faktor adalah 7515 per 18 kali 100%, maka hasilnya 41,749%. Untuk dua faktor, 2230 bagi 18 dikali 100%, maka hasilnya 12,390%. Secara total dapat menjelaskan 54,139% dari ke-18 variabel tersebut. Next. Yang kelima, eigenvalue. Jumlah angka eigenvalue untuk 18 variabel adalah sama dengan total variansi 18 variabel, yaitu 7515 tambah 2230 tambah 1340 sampai seterusnya. Itu dijumlahkan semua, maka dihasilkan hasil 18,00 dengan syarat angka eigenvalue kurang dari 1, tidak digunakan dalam menghitung jumlah faktor yang terbentuk. Oleh karena itu, pada tabel di samping menunjukkan ada 4 angka yang lebih besar daripada 1, sehingga faktor yang terbentuk adalah 4. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Safa Fitria. Baik, selanjutnya yaitu ada komponen matriks. Nah, komponen matriks ini tuh menunjukkan distribusi dari ke-18 variabel awal kita menjadi 4 faktor yang terbentuk. Nah, nilai pada tabel ini menunjukkan bobot faktor yang menunjukkan bahwa adanya korelasi antara variabel awal dengan faktor yang terbentuk. Jadi misalnya kayak ada di pertanyaan yang ketiga ini dengan faktor yang pertama yaitu memiliki nilai sebesar 0,421. Nah, jika kalau misalkan nilainya itu lebih dari 0,5, itu maka korelasinya akan dikatakan kuat, dan jika nilainya kurang dari 0,5 dikatakan lemah. Jadi pada pertanyaan ketiga dari faktor pertama ini, nilainya kurang dari 0,5, maka korelasinya dikatakan lemah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu rotate komponen matriks, di mana rotate komponen matriks ini menentukan variabel mana yang akan masuk pada faktor yang sama. Jadi penentuan variabel yang masuk pada faktor ini itu ditentukan dengan melihat nilai korelasi yang paling besar. Misalkan ada di faktor yang pertama, dengan komponen yang pertama yaitu paling besar adalah 0,633, kemudian faktor yang kedua itu korelasinya 0,902, faktor yang ketiga yaitu korelasinya 0,794, dan faktor yang keempat korelasinya 0,499. Nah, dari penelitian yang kita lakukan, dapat disimpulkan bahwasannya dari 18 variabel yang kita analisis dapat disederhanakan menjadi 4 variabel yang dominan mempengaruhi kepuasan mahasiswa atau mahasiswi UIN Sunan Ampel Surabaya terhadap sistem AI. 4 faktor tersebut adalah analisis cepat dan akurat, kemudian pemecahan masalah yang kompleks, pengembangan teknologi, dan peningkatan produktivitas. 4 faktor tersebut sudah mencakup faktor internal maupun eksternal. Cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.